Kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Kisi-kisinya, kalian diminta untuk menentukan besar dua sudut yang saling berpenyiku jika kedua sudut diketahui dengan persamaan linear. Oke, di sini kalian diminta untuk menentukan besar sudut yang saling berpenyiku. Ingat, berpenyiku berarti siku-siku. Kalau siku-siku berapa? 90 derajat. Artinya, dua sudut dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Nomor 11, Dani sedang menghitung besar dua sudut yang saling berpenyiku. Ia mengetahui bahwa jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Besar sudut pertama dinyatakan dengan 3x ditambah 15 derajat. Kita misalkan yang pertama ini kita namakan dengan sudut A. Sedangkan sudut kedua dinyatakan dengan 2x kurangi 5. Kita misalkan sudut keduanya adalah sudut B. Besar sudut yang pertama adalah kalian diminta untuk menentukan besar sudut pertama. Sudut pertama di sini adalah 3x tambah 15, masih mengandung x. Maka langkah awal adalah kita mencari nilai x terlebih dahulu. Oke, cari nilai x. Dari mana? Dari hubungan dua sudut yang saling berpenyiku. Berarti sudut A tambah sudut B sama dengan 90 derajat karena mereka berpenyiku gitu. Sudut A-nya adalah 3x tambah 15, B-nya adalah 2x kurangi 5 sama dengan 90 derajat. Yang digabung 3x dan 2x jadinya 5x derajat, dan 15 dikurangi 5 sama dengan 10 derajat, sama dengan 90 derajat. Berarti 5x sama dengan 90, 10 kalau dipindah ruas menjadi negatif 10. 5x sama dengan 80 derajat, x-nya adalah 80 derajat bagi 5 sama dengan 16 derajat. X-nya ketemu 16. Sekarang pertanyaannya adalah besar sudut yang pertama. Sudut pertama tadi kita misalkan dengan sudut A. Sudut A-nya adalah 3x tambah 15. Artinya 3 dikali X-nya kita ganti dengan 16 ditambah dengan 15. 3 kali 16 itu 48 derajat, tambah 15 derajat sama dengan 63 derajat. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini dalam bentuk narasi, sekarang kalau dalam bentuk gambar. Sudah terlihat jelas di sini ada gambar sudut siku-siku, pasti jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Kita misalkan ini sebagai sudut A, ini sebagai sudut B. Untuk mempermudah, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Sudut A-nya adalah X, sudut B-nya adalah X ditambah 20 derajat, sama dengan 90 derajat. X ditambah X yaitu 2X ditambah 20 sama dengan 90 derajat. Maka 2x sama dengan 90. 20 pindah ke kanan menjadi negatif 20 derajat. 2x sama dengan 70 derajat. X-nya adalah 70 dibagi 2. Maka jadinya 35 derajat. Ini X-nya. Yang menjadi pertanyaan adalah besar sudut ABD. ABD itu yang mana? A ke B ke D. Nah, berarti sudut ini yang dimaksud. Ini adalah X. Sudut ABD itu besarnya X. Sedangkan X di sini adalah 35, maka besar sudut ABD-nya adalah 35 derajat. Soal nomor 12, kalian akan diberikan stimulus untuk menentukan pasangan sudut yang dihasilkan oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dua garis sejajar M dan N, ini M dan N, dipotong oleh garis transversal T, membentuk pasangan sudut seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Soalnya, pasangan sudut mana yang merupakan sudut dalam sepihak? Sudut dalam sepihak dari garis-garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Diingat kembali materi yang dulu,
Sudut dalam dan sudut luar. Sudut dalam adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar, yaitu garis M dan M. Di sini berarti sudut dalamnya adalah yang ini. Sudut 3, 4, 5, 6 itu namanya sudut dalam. Sedangkan yang Ibu lingkari dengan biru ini, yaitu sudut 1, 2, 7, 8 dinamakan sebagai sudut luar karena terletak di luar dua garis yang sejajar. Maka kalau yang diminta adalah dalam, kita langsung eliminasi saja sudut-sudut luar. Sudut luar itu mana saja? 1, 2, 7, 8. Berarti yang ada sudut 1, 2, 7, dan 8 sudah pasti jawaban salah. Yang A, ini ada sudut 1. 1 itu sudut luar, berarti salah. Yang B juga ada sudut 1, salah. 8 juga namanya sudut luar. Yang C, 4 dan 5. 4, 5 itu semuanya sudut dalam. D itu 2 dan 7. 2 itu luar, 7 juga luar. Maka jawabannya adalah yang C, 4 dan 5. Apakah benar? 4 di sini, 5 di sini. Sama-sama sudut dalam, apakah sepihak? Iya, sepihak, karena sama-sama di sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita tentukan sudut 1 dan 5 itu namanya apa? 1 dan 5 itu namanya sehadap. Sudut 1 dan 8 namanya luar sepihak, sama-sama di sebelah kiri. Lalu 2 dan 7 juga luar sepihak. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal nomor 13. Kalian diminta untuk menentukan besar sudut dalam segitiga. Nomor 13. Nal dan Rasi mendapatkan tugas menentukan besar sudut yang tidak diketahui dari sebuah segitiga seperti gambar berikut. Ini gambarnya ada segitiga. Diketahui salah satu sudutnya itu X derajat, lalu 68 derajat, dan ini belum diketahui. Nala berpendapat bahwa dia tidak bisa menghitung besar sudutnya karena infonya tidak cukup. Nala. Sedangkan Rasi, dia bisa menentukan karena dia mengetahui semua sudut dalam segitiga itu. Nah, kita diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang benar, Nala atau Rasi yang benar. Nah, tentunya kalau kita melihat segitiga seperti ini ya, segitiga ini ada simbol di segitiganya, yaitu simbol yang ini dan ini menunjukkan bahwa panjang sisinya itu sama. Artinya, kalau sebuah segitiga ada dua sisi yang panjang sisinya sama, artinya segitiga itu namanya segitiga sama kaki, gitu. Ini segitiga sama kaki karena dia memiliki dua sisi yang sama panjang. Perlu diingat, ketika sebuah segitiga kok panjang sisinya sama, dua sisinya sama, maka mengakibatkan dua sudut juga sama besar. Jadi ada dua sisi sama panjang mengakibatkan dua sudut sama besar. Mana sudut yang sama besar? Tentunya yang ini, Ibu beri titik, dan ini. Itu pasti sama besar, karena sisinya sama panjang. Berarti satu sudut yang belum diketahui ini besar sudutnya sudah pasti 68 derajat karena sama dengan sudut yang di sebelahnya. Seperti itu. Nah, karena ini segitiga, ingat segitiga itu jumlah sudutnya itu 180 derajat. Kita jumlahkan X ditambah 68 ditambah 68 derajat sama dengan 180 derajat. Karena ini namanya sudut dalam segitiga, seperti itu. Jadi ini dan ini dijumlahkan sama dengan 180. Berarti X ditambah 68 dengan 68 adalah 136 derajat sama dengan 180 derajat. Maka X-nya adalah 136 kita pindah, 180 dikurangi 136 derajat. Jawabannya X-nya adalah 44
derajat. Seperti itu. Berarti yang benar nala atau rasi? Tentu rasi, karena dia bisa menemukan semua sudutnya. X-nya 44 dan kedua sudut lain yaitu 68 derajat. Sedangkan nala itu salah. Kenapa? Karena dia bilang dia tidak bisa menentukan karena infonya tidak cukup. Padahal info di soal sudah cukup. Berarti kalau nala benar sudah opsinya salah ya. Sekarang rasi benar yang B. Segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Bukan sama sisi, melainkan sama kaki. Berarti salah nih. Rasi benar, segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki dengan X-nya adalah 68. X-nya bukan 68, melainkan 44. Berarti opsinya ini salah. Yang benar adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi ingat-ingat ya, sebelum dilanjutkan, kalau segitiga sama sisi, artinya ada dua sisi yang sama panjang, maka sudutnya juga dua sudutnya sama besar. Tapi kalau segitiga sama sisi, ketika sisinya sama panjang, maka ketiga sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Seperti itu. Ini sama kaki, ini sama sisi. Oke. Sekarang kita lanjut untuk tipe soal yang sama, yaitu mencari besar sudut dalam segitiga. Di sini ada dua segitiga, segitiga yang di sebelah kiri dan segitiga yang ada di sebelah kanan. Oke. Maaf. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai Y berdasarkan gambar di samping. Kalau dicermati nih, Y itu ada di sini dan di sini. Bagaimana cara mencari Y? Ini Y ada di kedua sudut. Sedangkan ini adalah segitiga. Kita butuh satu sudut lain, yaitu sudut yang ada di sini, yang ibu warnai hitam. Nah, berarti kita butuh sudut yang ada di sini. Bagaimana cara mencari sudut yang ada di sini? Berarti kita harus tahu sudut ini. Kenapa? Karena hubungannya adalah sudut yang saling bertolak belakang. Untuk memperjelas, ini tak hapus lingkarannya ya. Oke. Jadi untuk mencari sudut yang ibu warnai merah ini, kita harus tahu sudut yang warna biru. Dari mana cara mencarinya? Nanti bisa bertemu dengan sudut yang saling bertolak belakang. Gitu. Kenapa harus mencari yang merah? Karena infonya di yang segitiga sebelah kiri hanya Y dan Y. Kita butuh satu sudut lain untuk mendapatkan nilainya. Seperti itu. Nah, berarti kita cari dulu sudut biru, tak misalkan dengan sudut A. Gitu ya. Sudut A ini, berarti sudut A ditambah 34 derajat ditambah 34 ditambah 76 derajat sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini semuanya adalah sudut dalam segitiga. Sudut A-nya kita cari, ditambah 34 tambah 76 adalah 110 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka sudut A adalah 180 dikurangi 110. Sudut A-nya adalah 70 derajat. Oke, kita sudah ketemu bahwa sudut A-nya adalah 70 derajat. Sekarang, kalau ini ibu misalkan dengan sudut B, sudut B-nya berapa? Sudut B-nya pasti juga 70 derajat. Sudut B itu pasti sama dengan sudut A. Kenapa? Karena mereka adalah pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Masih ingat ya? Sudut bertolak belakang adalah sudut yang sama besar. Maka sudut B-nya sudah pasti sama juga 70 derajat. Oke, di sini sudah ketemu 70. Bisakah kita mencari Y? Bisa. Dari mana? Y tambah Y sama ditambah dengan sudut B sama dengan 180. Karena ini semuanya adalah sudut dalam segitiga. Oke. Berarti 2Y ditambah sudut B-nya adalah 70 derajat sama dengan 180.
Maka 2Y sama dengan 180 dikurangi 70. 2Y sama dengan 110. Y-nya adalah 110 dibagi 2. Oke. Maka Y-nya adalah 55 derajat. Seperti itu. Di sini opsinya tidak ada, kita buat opsi sendiri, yaitu E, yaitu 55 derajat. Oke, sekian, kita lanjutkan di video berikutnya.